menjaga dan melestarikan ekosistem laut sudah seharusnya menjadi komitmen dan tanggung jawab kita bersama. Masalah sampah plastik dan limbah industri menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai hingga saat ini. Sampah dan limbah menyasar hingga ke daerah kepulauan, salah satunya adalah Provinsi Kepulauan Riau dengan panjang garis pantai 8.562,33 km. Di daerah pesisir inilah, sebagian masyarakat menggantungkan kehidupannya dengan sumber daya perikanan, salah satunya adalah habitat siput gonggong. Di sebagian besar wilayah Provinsi Kepulauan Riau, potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang tersebar adalah kelompok sumber daya perikanan jenis moluska, yakni adalah siput gonggong dengan nama latin Strombus sp. Siput gonggong menjadi makanan khas masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, bahkan menjadi simbol ikon ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Berbagai peneliti pada tiap tahunnya meneliti kandungan yang ada pada pencernaan gonggong. Dan para peneliti pun menemukan suatu kandungan yang terdapat pada pencernaan siput gonggong. Apa kandungan tersebut yang ada pada sistem pencernaan gonggong? Bagaimana prosesnya? Bahkan peneliti bisa mendapatkan hal tersebut. Dan juga bagaimana kehidupan nelayan mendapatkan gonggong hingga sampai dikonsumsi oleh masyarakat. Ikuti penelusuran kami dalam program Yunus Reportase eksklusif untuk Anda. Siput gonggong atau dikenal dengan bahasa ilmiah Strombus sp adalah ikon sekaligus makanan khas di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Hewan bercangkang ini merupakan santapan kuliner berprotein tinggi yang hidup di sepanjang pesisir daerah kepulauan. Gonggong dapat ditemukan hampir di seluruh pesisir daerah Kepulauan Riau. Salah satu habitatnya banyak ditemukan di Pulau Bintan. Maka, tak jarang, gonggong memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Terlebih mereka yang bermata pencarian sebagai nelayan. Gonggong hidup di daerah pasir dan lumpur. Hampir seluruh wilayah pesisir Pulau Bintan berlumpur dan sebagian lainnya berpasir. Sejumlah penelitian menyebutkan habitat gonggong mulai punah. Salah satunya dikarenakan pencemaran lingkungan, pemukiman penduduk, kegiatan industri, bekas pertambangan, transportasi laut dan pelabuhan. Peneliti menemukan kandungan logam berat hingga mikroplastik dalam sistem pencernaan gonggong. Berdasarkan riset yang ditemukan, kandungan logam berat, timbal, mikroplastik berbahaya dikonsumsi manusia. Hal itu dikarenakan menjadikan elemen itu racun bagi tubuh manusia, hingga berdampak pada kematian. Sisi lain gonggong ini mengantarkan Yunus Reportase untuk memastikan penelitian itu. Pemirsa Yunus Reportase, kami akan menjumpai Profesor Dr. Agung Damar Syakti, SPIDA, Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, sekaligus pakar di bidang ilmu pencemaran laut dan bioremediasi. Izin Prof. Selamat siang Prof. Pak, nih apa kabar? Prof, apa kabar? Baik Prof. Sehat Prof. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mohon izin duduk Prof. Iya. Gimana Prof, nih? gimana? Sehat Prof? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa aktivitas sejauh ini di masa pandemi Prof? Bahasa pandemi, ya bisnis as usual lah, tapi tetap dengan mempertahankan prokes tentunya kan. Tentu. Semoga kita senantiasa sehat selalu Prof. Ya. Dalam lindungan Allah dari situasi pandemi COVID-19 yang memang sulit untuk diprediksi tiap harinya Prof. Ya. Prof, di tahun 2019 Bapak membaca artikel mengenai kandungan logam berat tadi yang kadmium dan juga timbal yang ada pada gonggong. Jadi bisa dipastikan apakah dalam gonggong di tempat Anda melakukan penelitian itu memang terdapat kontaminasi dari logam berat atau seperti apa Prof? Tidak spesifik pada gonggong, pada di beberapa biota kita lakukan penelitian, ikan, plankton dan sebagainya. Bahwa ya kalau yang utama perairan ya kan, kalau perairan atau ekosistem terkontaminasi maka ada banyak
ada peluang bahwa biota yang hidup di dalamnya tentu akan terkontaminasi juga. Jadi kalau tadi spesifik ke gonggong, ya tentunya di gonggong dia akan makan, karena dia sifatnya deposit feeder, dia makan makanan yang ada di sedimen atau apa ya, kalau bahasa ininya di dasar perairan yang disebut dengan bentos kalau dalam bahasa ilmiahnya. Dan juga tidak hanya itu, ada ikan, ada rumput laut, kan itu semua hidup di dalam ekosistem yang sama. Jika ekosistemnya terkontaminasi atau pada tingkat level lebih tinggi lagi tercemar, itu akan menyebabkan gangguan pada sebagian besar biota. Nah, biota yang tidak terganggu tadi saya bilang punya mekanisme auto epuration namanya, jadi memperbaiki kondisinya supaya dia tidak terganggu. Nah, kalau tadi pertanyaan makannya apa tadi, dia makan sedimen-sedimen yang materi organik ataupun remahan-remahan materi organik yang ada di dasar perairan. Kemudian terakumulasi ke dalam tubuh dari gonggong itu tersendiri, Prof. Nah, tergantung apa yang dia makan kan. Kalau tadi logam berat, dia bisa saja terakumulasi atau kayak mikroplastik dia akan dikeluarkan kembali melalui feses. Nah, gitu. Bagaimana, Prof, sebenarnya kita bisa mengetahui bahwa terdapat gitu gonggong tersebut tercemar oleh kontaminasi dari lautan itu? Oh iya, kalau itu paling gampang. Lihat aja lingkungan sekitarnya. Kalau di lingkungan sekitar kita banyak sampah plastik, ya besar peluang dia akan terkontaminasi juga. Nah, kalau kayak logam berat mungkin tidak terlihat karena dia bersifat molekul ya. Itu lebih sulit bahkan. Tapi kalau plastik itu ya tinggal bagaimana mitigasinya adalah mengelola di hulu gitu kan. Supaya jangan sampah plastiknya dibuang ke laut, sehingga potensi kontaminasi atau potensi gangguan terhadap biota juga bisa kita minimalisasi kan. Dan kalau mau benar-benar lihat di dalam biota, ya tentu harus menggunakan mikroskop ya, atau dengan pendekatan lain yang lebih sophisticated lah misalnya. Sejauh ini ditemukan, Prof, adanya kandungan mikroplastik dan juga logam berat dalam konsentrasi yang mikroplastik ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Kalau hanya di gonggong itu hal yang biasa saja. Bahkan di udara kita, airborne kita ini, kalau kita memfilter udara kita, itu juga ada mikroplastik. Jadi memang sudah ada di mana-mana sekarang. Hanya beberapa kajian menunjukkan dia punya efek letal dengan dosis tertentu. Ada yang memang belum menunjukkan dosis letal, masih subletal misalnya dan sebagainya. Itu sangat tergantung dari konsentrasinya dan interaksi dia dengan polutan-polutan lain mungkin ya. Prof, Anda sebagai pakar ilmu pencemaran laut dan juga bioremediasi di sekitaran Pulau Bintan sendiri, di mana tempat habitat gonggong itu hidup, apa yang bisa Anda lihat, Prof, dari lingkungan atau wilayah yang ada di Pulau Bintan sendiri, Prof? Ya, tadi kalau terkait dengan kontaminasi plastik, tentu kita harus mengelola sampah dari hulunya sampai ke hilir. Kita harus mencegah membuang sampah, melakukan bersih-bersih 3R atau 5R dan sebagainya, itu satu. Kalau untuk logam berat yang possible adalah kita, karena di Bintan dan sekitarnya ini di Kepri adalah daerah-daerah bekas tambang yang sayangnya belum direklamasi, artinya direvegetasi ya, reclaim dalam arti itu belum ditutupkan kembali, itu lahan-lahan terbuka, karena waktu dia terbuka ada hujan maka ada limpasan airnya. Di situ nanti ada sedimentasi yang akan mengganggu pesisir. Belum lagi jika dalam pencucian sedimen tadi, erosi sedimen itu, erosi batuan tadi juga bisa melepaskan logam-logam berat. Nah, logam-logam berat ini yang mungkin nanti dalam bentuk terlarut akan bisa diuptake oleh atau diambil oleh biota. Biotanya apa? Dari paling sederhana, plankton dulu. Plankton diuptake logam berat, fitoplankton maksudnya, kemudian dia dimakan oleh zooplankton yang bisa makan fitonya. Di zooplankton itu dimakan ikan-ikan kecil, ikan-ikan besar, sampai ya mungkin manusia juga bisa makan. Bagaimana, Prof, sebenarnya mekanisme dari tubuh gonggong tersebut nantinya setelah dia makan beberapa sedimen yang ada pada tanah tersebut kemudian terakumulasi kepada tubuh gonggong tersebut, Prof? Tadi kalau plastik dia tidak terakumulasi, dia masuk keluar lagi. Keluar lagi. Nah, tinggal pada saat kita mengkonsumsi, biasanya masyarakat itu dia suka makan gonggong itu semuanya gitu kan, semua bagian, kecuali ya lengannya saja lah yang itu akan menyakitkan kalau dimakan. Tapi yang bagian pencernaan pun dimakan. Disitulah sebenarnya terakumulasi atau tersimpan ya, apakah plastik, apakah logam berat, apakah sedimen. Jadi tanahnya juga ada kan gitu. Jadi bagian pada gonggong bagian pencernaannya itu. Iya, itu mudah sekali sebenarnya kalau kita mau ini
ya tinggal dibuang saja. Sama dengan kerang, ya kan, kerang hijau, kerang biru. Kebanyakan orang dia tidak mau membersihkan, karena mungkin agak sulit membersihkan dan jadi langsung kasih sambal makan. Padahal di bagian situlah yang paling rawan sekali, ada banyak polutan kan gitu, makan oleh kita. Jadi mendingan diambil, buang lagi bagian itu, baru. Saya pikir itu ya tetap menjadi satu komoditi yang bisa diandalkan untuk sebagai sumber protein hewani dan juga sebagai income. Baik, Profesor Dr. Agung Damar Syakti SPD. Terima kasih Prof atas waktu dan kesempatannya, Prof. Senang Mas Farid. Untuk memastikan lebih jauh penelitian mengenai kandungan mikroplastik pada gonggong, kami menemukan hasil penelitian mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang mengenai tingkat kontaminasi pada gonggong di perairan Bintan Utara. Pemirsa Yunus Reportase, kami sudah berada di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji Kampus Senggarang. Di tempat inilah, salah seorang mahasiswa umrah melakukan penelitian terhadap bahaya kandungan mikroplastik pada siput gonggong. Apa temuan dari mahasiswa yang bersangkutan? Ikuti penelusuran kami dalam program Yunus Reportase. Selamat siang, Bapak. Ya, apa aktivitasnya sehari-hari di laboratorium? Sehari-hari ya seperti biasa menganalisa dan menghitung jumlah sampel yang didapat dan partikel yang didapat pada mikroplastik. Oke, gitu. Untuk berbicara lebih lanjut mengenai penelitian Anda, boleh kita masuk ke dalam ya untuk lihat hasil penelitian Anda. Oke, sip. Oke. Ya, ini lab biologi sebelah sini. Sebelah sini kita wawancara ya. Sip. Oke, bisa Anda jelaskan kepada pemirsa Yunus Reportase apa sebenarnya yang Anda teliti selama ini untuk skripsi Anda, penelitian Anda? Ya, saya lebih pada terfokus pada mikroplastik pada gonggong, yang dimana ini penting karena gonggong juga merupakan salah satu bahan pangan khususnya di Kepri. Apa yang bisa Anda jelaskan kepada kami bahwa kandungan mikroplastik pada gonggong tersebut? Apa yang bisa Anda jelaskan? Kandungan mikroplastik pada gonggong itu ya tentu di dalam pencernaan siput gonggong itu mengandung beberapa partikel mikroplastik yang tentunya dari ukuran terkecil 20 mikron hingga 1500 mikron. Itu variatif ukurannya. Di mana lokasi penelitian Anda? Lokasi penelitiannya saya mengambil di 3 lokasi, yaitu Pengudang, Desa Pengudang, dan Sebong Preh dan Sebong Lagoy. Desa Pengudang, Sebong Preh dan Sebong Lagoy. Iya. Dari 3 lokasi tersebut, berapa titik atau berapa substasiun yang Anda teliti? Satu stasiun itu ada 3 sub, dengan total 9 substasiun semuanya. 9 substasiun. Iya. Banyak gonggongnya berapa itu, kalau boleh tahu? Iya, dalam satu substasiun itu ada 3 sampel. Artinya totalnya dengan sedimennya juga. Karena saya mengambil sedimen dan gonggong, total semuanya 72 sampel. Apa sebenarnya yang menjadi makanan daripada gonggong tersebut sehingga mikroplastik tadi yang dikatakan bisa masuk ke dalam tubuh gonggong, dikonsumsi oleh gonggong, kemudian terakumulasi dalam tubuh gonggong? Ya, sederhananya siput gonggong ini tipe makannya adalah deposit feeder, di mana dia menyerap kandungan-kandungan yang ada di sedimen, dan kita ketahui bahwa di sedimen itu sudah terpapar sampah mikroplastik, sudah terkontaminasi. Akhirnya itu masuk ke dalam tubuh sistem pencernaan gonggong dan akhirnya terakumulasi di situ. Bisa seperti itu. Jadi bagaimana bisa Anda jelaskan kepada kami proses dari penelitian Anda sendiri sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat kandungan mikroplastik pada gonggong tersebut? Ya, kesimpulan yang didapat dari setiap sampel dan individu yang didapatkan di semua lokasi, kita mendapatkan bahwa semuanya terpapar. Artinya tidak ada sedikit pun yang bebas dari mikroplastik.
Jadi dari 3 sampel penelitian Anda, lokasi 3 penelitian lokasi. Anda, 3 lokasi penelitian Anda di 9 substasiun yang tadi Anda katakan, ke-9 substasiun tersebut terdapat kandungan mikroplastik pada gonggong tersebut. Semuanya terdapat. Semuanya. Oke. Jadi di tempat lokasi Anda penelitian tadi, apakah ada aktivitas industri atau pertambangan barangkali? Nah, kenapa saya mengambil 3 lokasi? Karena 3 lokasi itu memiliki karakteristik yang berbeda. Oke. Yang satu adalah pengundang dengan karakteristik aktivitas nelayannya, Oke. dan juga sedangkan di Sebong Lagoy dengan aktivitas pariwisata. Oke. Di sana ada beberapa resort, dan yang satu lagi di Sebong Pereh ada aktivitas nelayan juga dan pemukiman padat di sana. Oke. Hasil penelitian mahasiswa Umrah mengantarkan kami untuk melihat secara langsung lokasi penelitian di pesisir utara Pulau Bintan. Yunus Reportase mencoba menelusurinya. Pemirsa Yunus Reportase, kami sedang dalam perjalanan menuju Desa Sebong Preh, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Di sana kami akan menelusuri tempat hidup habitat dari gonggong, siput gonggong, dan juga mewawancari nelayan di pesisir. Ikuti penelusuran tim Yunus Reportase. Limbah organik dan non-organik. Tumpahan minyak dilepas perlintasan perairan internasional. Aktivitas industri dan bekas pertambangan bauksit menjadi satu di antara penyebab ekosistem laut tercemar. Peneliti dari berbagai perguruan tinggi menemukan logam berat dan kandungan mikroplastik pencemari seluruh perairan Pulau Bintan dan sekitarnya, hingga merusak ekosistem laut. Satu di antaranya adalah siput gonggong. Pemirsa Yunus Reportase, kami berada di Pelantar, di Desa Sebong Preh, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari penduduk sekitar, bahwa di Pelantar ini merupakan tempat di mana salah satu penjualan dan juga pengambilan dari siput gonggong. Nah, kami di sini akan menelusuri tempat atau lokasi tersebut. Ikuti penelusuran tim Yunus Reportase. Desa Sebong Preh, Kecamatan Teluk Sebong, Bintan, Kepulauan Riau, adalah satu dari sejumlah lokasi pencarian gonggong. Sebong Preh berada di lahan seluas 30.000 km persegi. Mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani dan nelayan, menggantungkan nasib mereka dari sumber daya bahari. Siput gonggong salah satunya. Daerah sedimentasi pesisir yang luas menunjukkan Sebong Preh adalah lahan strategis untuk menemukan habitat gonggong. Namun di sisi lain, kami menemukan limbah sampah plastik di sejumlah wilayah perairan ini. Misi bang. Bang, misi bang, izin masuk boleh bang? Ada jual gonggong bang? Gonggong nggak ada? Yang ada adalah? Tapis. Apa jenis apa ini? Kerang? Untuk yang gonggongnya nggak ada? Biasa Sabtu Minggu aja.
Ini, oh iya, sip. Jadi nggak ada ya gonggongnya bang? Bang Ridwan, terima kasih bang. Ya, terima kasih. Selain Sebong Pre, habitat siput gonggong berada di sepanjang pesisir Tanjung Pinang dan wilayah pesisir Kepulauan Riau. Yunus Reportase mencoba menelusurinya lebih jauh. Tanjung Sebauk, Kelurahan Senggarang, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang, merupakan lokasi nelayan mencari gonggong. Tanjung Sebauk berhadapan langsung dengan lepas pantai Tanjung Pinang. Rata-rata penduduk Tanjung Sebauk bermukim di pesisir dengan mata pencarian sebagai nelayan. Selain sebagai nelayan pancing, mencari gonggong sudah menjadi rutinitas nelayan Tanjung Sebauk sejak dahulu. Mengkonsumsi hingga menjual belikan gonggong bukanlah hal baru. Kami menelusuri aktivitas nelayan untuk mendapatkan gonggong hingga menjualnya ke restoran setempat. Pemirsa, di sini merupakan salah satu lokasi di mana nelayan di Kota Tanjung Pinang melaksanakan aktivitas untuk mencari siput gonggong. Maka di sini saya akan mencoba mewawancarai salah seorang nelayan yang melakukan aktivitas tersebut. Misi Pak. Ya Pak, lagi ngapain Pak? Langkung gonggong. Pak, boleh kita wawancara Pak? Fahri dari Ulasan TV Pak. Izin wawancara ya Pak? Boleh naik ke atas barangkali Pak? Iya Pak. Izin Pak. Oke. Pak, dengan Bapak siapa? Indra. Pak Indra. Pak Indra udah berapa lama Pak? Jadi nelayan gonggong memang? Iya. Jadi nelayan gonggong memang? Jadi nelayan gonggong Sudah sekitar 8 tahunan. 8 tahunan menjadi nelayan gonggong. Memang kesehariannya jadi nelayan gonggong untuk menangkap gonggong aja atau ada menangkap yang lain Pak? Ikan misalnya atau kerang dan sebagainya? Untuk gonggong aja. Nangkap gonggong aja. Udah berapa tahun Pak Indra? 8 tahun. 8 tahun nangkap gonggong aja. Berapa banyak Pak kira-kira Pak? Kalau yang sekarang saya dapat sekitar 100 biji. 100 biji dapatnya. Itu sekali emang ini yang paling banyak atau ini yang paling sedikit gitu Pak tangkapannya Pak? Ini paling sedikit lah. Paling sedikit. Biasanya yang paling banyak berapa gonggong yang didapat? Sekitar 700 biji. 700 biji. Kemudian ini setelah didapat dikonsumsi atau dijual? Dijual kemana Pak? Ke restoran. Restoran-restoran. Di mana lokasinya Pak kalau boleh tahu Pak? Di kampung kita juga di sini. Di kampung juga. Berapa sekiranya Pak dijual kalau boleh tahu Pak? Biji 700 Satu biji 700 rupiah. Iya. Gitu. Ini kalau boleh tahu gonggong jenis apa Pak? Ini gonggong tebal namanya. Gonggong tebal. Boleh Fahri itu ya Pak ya? Oh, boleh. Boleh dilihat ya Pak? Oke. Ini dia pemirsa Yunus Reportase siput gonggong yang didapat oleh Pak Indra. Dalam sehari 100 bijian, tapi paling banyak berapa? Paling banyak 700-an. Oke. Pak Indra biasa mengkonsumsi gonggong nggak? Atau emang full semua dijual kalau 700-an? Terkadang bikin lauk juga. Tergantung bikin lauk juga ya Pak ya? Oke. Ada jenis gonggong lain nggak Pak selain gonggong yang kulit tebal ini Pak? Ada gonggong tipis, sama bentuknya, cuman kulitnya tipis. Kalau ini kan tebal. Oh sama bentuknya. Ini cara mendapatkannya gimana kalau misalnya air surut Pak? Pakai selam kayak tadi saya lakukan, pakai kacamata. Oh pakai kacamata. Ya. Ada cara lain Pak? Ada, tapi kita harus nunggu air surut jauh. Air surut jauh. Iya. Kalau surut jauh berarti apa? Berkarang. Ya, bekarang namanya. Bekarang. Biasa hidupnya di lumpur-lumpur. Lumpur-lumpur ya Pak ya. Oke Pak Indra. Boleh kita lihat Pak nanti aktivitas Bapak setelah mendapatkan gonggong sampai kepada dijual ke restoran atau rumah makan terdekat Pak. Oh, boleh. Oke, sip. Makasih Pak Indra. Iya. Yuk. Kenapa fokusnya ke gonggong, Pak? Kenapa nggak ke habitat yang lain gitu, hewan-hewan yang lain gitu? Oh, bisa juga
juga, cuman alat yang saya punya hanya kacamata aja. Oh, alat yang dipunya cuma kacamata, jadi cuma bisa untuk ngambil gonggong ya Pak ya. Ada nelayan lain Pak? Atau ramai di sini? Ramai di sini ya. Mayoritasnya nelayan. Mayoritas nelayan. Yang khusus untuk cari gonggong ramai. Sekitar 20-an orang. 20 orang. Yang lainnya ada yang menangkap udang, ikan. Tapi selalu banyak ya gonggong di sini ya, daerah sini ya Pak? Ada terus. Ada terus ya Pak ya. Tempat ini merupakan satu dari sejumlah restoran di Tanjung Pinang yang menyajikan menu hidangan gonggong. Sebagian gonggong yang dijual nelayan dibersihkan dahulu sebelum direbus dengan air dan kemudian disajikan. Yunus Reportase melihat langsung bagaimana penyajian gonggong di restoran ini. Berarti dia per biji ya Pak ya? Per biji. Oke Bu. Seratus biji tadi ya? 100 biji dikali 700 fair. Oke, sip. Itulah tadi pemirsa proses dari mana nelayan tadi mengumpulkan atau mengambil siput gonggong untuk kemudian didistribusikan, dijual kepada restoran ini. Nanti kami di sini akan mengetahui bagaimana cara proses mengolah siput gonggong tersebut hingga nantinya proses makannya. Ikuti penelusuran kami dalam program Yunus Reportase. Misi Bu. Ya Bu, selamat sore. Dengan Ibu siapa Bu kalau boleh tahu? Bu Maya, Bu. Saya Fahri dari Ulasan TV. Ini Bu proses bersihin gonggong. Oke. Jadi dari nelayan yang dapat siput gonggong kemudian langsung dijual di restoran ini. Gitu. Berapa Bu kalau boleh tahu Bu? Banyak gonggong yang biasa diterima dari nelayan untuk di restoran ini Bu? 500 ekor. Kemudian paling sedikit? Paling sedikit 200 sampai 300. Sampai 300. Iya. Orang di sini masyarakat sering pesan gonggong. Kalau jarang, cuman kalau yang dari luar Yang dari luar sering ya Bu ya? Karena masyarakat sini udah sering makan gonggong kali. Iya. Nanti setelah ini langsung ke proses memasak. Boleh kita lihat nanti ya Bu? Oke, makasih Bu. Oke, pemirsa Yunus Reportase, saat ini saya sedang berada di dapur dari restoran apa ini Bu? Restoran Pak Nga yang menjual khusus makanan-makanan laut, makanan seafood ya. Setelah tadi direbus, gonggong dicuci bersih dengan air, kemudian dimasak gonggong tersebut. Selama berapa lama Bu proses perebusannya Bu? paling sekitar 15 menit sampai 17 menit. 15 menit sampai 17 menit kemudian. Cara mengolahnya apakah memang direbus saja atau ada pengolahan lain Bu? Nggak ada sih, biasanya direbus saja. Direbus saja ya Bu. Kemudian disajikan dengan sambal gitu, langsung disajikan gitu ya Bu. Ada nggak permintaan-permintaan khusus dari konsumen, misalnya minta bagian bagian isinya dibuang atau mungkin seperti apa gitu permintaan? Nggak ada ya Bu? Biasanya kita disajikan kayak gini. Oh, biasa direbus saja kemudian langsung disajikan ya Bu ya. Oke, sip. Tunggu 15 sampai 17 menit. Oke Bu Maya. Oke Bu, kami pesan ya Bu, satu gonggong, satu porsinya Bu. Ini berapa biji tadi Bu? 100 biji. 100 biji. Berapa ribu dijual di restoran Pak Nga ini Bu? Kita jual 120. 120.000. Oke Bu, Fahri tunggu di depan ya Bu. Kita pesan satu porsi gonggong. Terima kasih Bu Maya. Pemirsa Yunus Reportase, di hadapan saya sudah tersedia satu porsi siput gonggong. Nah, biasa restoran yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya juga Tanjung Pinang, di sini menjual gonggong dengan cara direbus. Nah, ini merupakan siput gonggong. Coba kita tarik keluar. Oke, ini merupakan bagian dari cangkang dari siput gonggong tersebut. Kemudian ini bagian dari kuku
gonggong, ini bagian badan atau isinya. Kemudian yang ini merupakan, ini merupakan bagian dari pencernaan dari siput gonggong tersebut. Nah, berdasarkan rekomendasi dari Profesor Agung Damar Syakti yang merupakan peneliti di bidang bioremediasi dan juga ilmu pencemaran, bahwa sebaiknya masyarakat juga mengkonsumsi gonggong dengan cara membuang bagian dari pencernaan dari gonggong tersebut. Nah, kalau misalnya dilihat pemirsa, jika kita buka lapisan dari pencernaannya, nah di sini terdapat bagian isi dari pencernaan gonggong itu tersendiri. Nah, ini sebaiknya yang dihindari untuk dikonsumsi kepada masyarakat karena khawatir tadinya menyimpan bahaya bagi kesehatan tubuh seperti misalnya logam berat yang berupa kadmium, timbal, besi, dan juga kandungan mikroplastik yang ada di dalamnya. Itulah yang dapat kami sampaikan kepada Anda, pemirsa Yunis Reportase. Selain restoran, gonggong juga dijual di sejumlah lokasi lainnya. Salah satunya di Tanjung Unggat, Tanjung Pinang. Di tempat ini, gonggong dikirim dari Kabupaten Lingga melalui kapal antar pulau. Misi Bu, selamat sore Bu. Bu, ada jual gonggong? Ini gonggong jenis apa Bu? Gonggong merah, Gonggong lumpur. Berapa harganya Bu? 35.000 per kilo, per kilogramnya. 35.000 per kilonya. Biasa orang di sini Ibu dapatnya dari mana Bu? dari pulau, ada juga dari daerah Dari Dae, dari Lingga. Iya. Berarti nelayannya langsung antar ke sini atau seperti apa Bu? dikirim lewat dari Oh, dikirim lewat ferry seperti itu dari Lingga ya. Biasa orang di sini belinya gonggong atau kerang biasanya paling banyak Bu? Timbang sih, Timbang ya. sama kerang. Bu, makasih ya Bu ya. Terima kasih Bu. Fakta yang kami temukan, pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut ada pada gonggong, mengantarkan kami untuk memastikan bahaya timbal, logam besi, dan mikroplastik. Apakah benar menjadi racun dan berbahaya jika dikonsumsi? Yunus Reportase mencoba mencari tahu kebenarannya. Pemirsa Yunus Reportase, di sela-sela kesibukannya, kami mencoba menemui Muhammad Bisri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, untuk mengkonfirmasi bahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat timbal ataupun logam berat dan juga mikroplastik yang ada pada siput gonggong. Apa kata Muhammad Bisri? Ikuti penelusuran kami. Pemirsa Yunus Reportase, kami sedang bersama dengan Muhammad Bisri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Selamat siang, Pak Bisri. Selamat siang. Ya, selamat siang. Semoga senantiasa sehat selalu, Bapak. Pak, jadi kita akan fokus membahas mengenai kandungan mikroplastik dan juga logam berat pada siput gonggong, Pak. Jadi pada tahun 2019, penelitian dari mahasiswa umrah dan juga penelitian dari kampus lainnya membuktikan bahwa terdapat kandungan mikroplastik dan juga logam berat pada siput gonggong. Pertanyaan saya, Pak, apakah berbahaya kita mengkonsumsi siput gonggong, Pak? Bisa Pak jelaskan kepada masyarakat kita, Pak? Untuk melihat berbahaya atau tidak, tentu kita harus melakukan penelitian lebih jauh tentang kadar. Berapa kadar kandungan mikroplastik di dalam makanan itu. Kemudian kita juga harus mengukur ambang batas tingkat berbahaya ke manusia. Itu berapa. Jadi masih perlu studi lebih lanjut ya. Baik. Jadi kalau kepentingan kesehatan itu adalah mitigasi kepada manusianya. Benar. Ya. Nah, tentu kita harus banyak mempertimbangkan banyak hal nih. Jadi kalau masih itu di bawah ambang batas, memang zat-zat itu boleh aja ada di mana-mana ya. Logam berat itu pasti ada di semua makanan laut. Mikroplastik juga. Tapi sepanjang itu di bawah ambang batas. Kemudian berapa sih level konsumsi yang bisa kita lakukan dan itu masih aman, ya berarti masih aman, belum berbahaya. Jadi mengandung sesuatu zat yang menurut kita berbahaya bukan berarti kemudian membahayakan kepada manusia. Tergantung ambang batasnya. Baik, Pak. Kemudian dari hasil penelitian itu didapat bahwa pada bagian pencernaan pada gonggong tersebut yang direkomendasikan oleh Profesor Agung untuk tidak dikonsumsi secara berlebihan oleh masyarakat. Itu berarti kan yang hitam itu ya. Benar. Ya berarti masyarakat tinggal membuang bagian itu. Ya kan? Seperti saya kan kalau nyabut gonggong itu bagian hitamnya kita buang. Ada juga yang bagian hitamnya dimakan semua, kan enggak. Apa rekomendasi Anda, Pak, kepada masyarakat agar masyarakat Kepri rajin mengkonsumsi gonggong karena memang khasiatnya juga banyak? Enggak usah rajin. Jadi kan gonggong itu makanan yang bukan makanan hari-hari. Iya. Jadi kalau siput juga itu juga
jangan dikonsumsi tiap hari, jangan dikonsumsi bagian perut, Oke. dimasak yang sempurna, ya kan. Kemudian kalau bisa kan direbus aja. Yang saya tahu itu gonggong itu menjadi bermanfaat ketika dia direbus. Jadi jangan ditumis terlalu banyak minyak, lemak, ditambahin bumbu macam-macam, itu akan meningkatkan resiko. Timbal berbahaya, tapi kan tergantung kandungannya. Jadi kalau kandungannya masih di bawah batas nggak bahaya. Itu ya perlu penelitian lebih jauh. Konsumsi secukupnya. Iya. Jadi makanan beraneka ragam, hari ini siput, besoknya jangan siput lagi. Jadi perlu beraneka ragam makanan dengan sayur, buah. Saya ingin mengatakan apa? Masyarakat kita jangan fobia berlebihan, takut berlebihan. Mungkin kita udah makan ikan lama. Iya, benar. Ya kan? Iya. Nah, cuma kadang-kadang kelemahan di Kepri ini, konsumsi ikannya itu kadang-kadang tinggi, tapi sayurannya yang rendah. Nah, Iya. itu yang membuat banyak masalah kesehatan. Jadi Tensi, bahaya untuk kolesterol mengkonsumsi naik. logam berat dan juga Ya. mikroplastik pada tubuh Ya, berbahaya. ada risiko di sana. Kalau makanan laut itu risikonya di logam berat. Baik. Tapi kan daerah kita ini bukan daerah industri berat ya. Nah, cuma namanya sekarang polusi itu udah masalah global. Iya. Gitu, ya. Baik. Muhammad Bisri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri. Terima kasih, Pak. Baik, atas baik. waktu Terima Anda, kasih. Pak. Ya. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Isu dampak lingkungan hidup, khusus di daerah pesisir bukan hal baru untuk diperbincangkan. Limbah rumah tangga, pertambangan, hingga industri lainnya di daerah pesisir belum menyentuh hati para pelaku perusak lingkungan untuk bertanggung jawab atas dampak yang terjadi. Padahal, masalah besar dari dampak lingkungan yang diakibatkan ulah oknum yang tak bertanggung jawab tidak hanya merusak sebagian, tapi seluruh makhluk hidup. Saksi dari kejamnya perusakan lingkungan ada pada habitat siput gonggong yang menjadi ikon kebanggaan kota Gurindam atau racun bagi masyarakatnya. Adanya aktivitas industri dan pertambangan dan juga kebiasaan membuang sampah di wilayah perairan mengakibatkan terdapatnya kandungan logam berat dan mikroplastik yang ada pada wilayah perairan, tentunya berdampak negatif terhadap biota laut. Hal ini dikarenakan sifat dari logam berat dan juga mikroplastik yang sangat sulit diuraikan di wilayah perairan. Hal tersebut membuat sedimen tanah kemudian terakumulasi dan juga dikonsumsi oleh gonggong. Berdasarkan penelitian, saudara, terdapat kandungan mikroplastik dan juga logam berat yang ada pada siput gonggong tidak hanya di Pulau Bintan, tetapi juga wilayah pesisir yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Perlu diperhatikan bahwa makanan khas dari Provinsi Kepulauan Riau yang berupa siput gonggong juga harus hendaknya diperhatikan oleh masyarakat sekitar bagaimana cara mengolah yang baik dan benar dengan cara membersihkan siput gonggong tersebut, kemudian juga mencabut bagian pencernaan jika ingin dimakan siput gonggong tersebut, kemudian juga merebus dengan cara yang baik dan benar. Itulah yang dapat kami sampaikan kepada Anda, saudara, di News Reportase edisi kali ini. Sampai jumpa di News Reportase edisi selanjutnya.